ada ucapan fitnah-fitnah kepada Bu Risma kemarin, ini bisa disaksikan bahwa ini adalah semua ini warga asli dari Doli. Saya Cahyo Andrianto, warga RW 12 gitu. Jadi ini juga warga RW 12, ada warga RW 6. Ini warga-warga asli ya soalnya. Soalnya yang memfitnah kemarin kelihatannya bukan orang Doli. Juga yang di belakang-belakangnya itu juga bukan orang Doli. Makanya saya kaget ketika dia mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Bu Risma kepada Doli ini belum ada. Ini sangat pembodohan publik gitu. Ada yang di Dinas Cipta Karya, ada yang di Dinas Bina Marga, ya semuanya rata di pemerintahan Kota Surabaya itu 2014 sekitar 200-an lebih itu pekerjaannya adalah dari warga pemuda X lokalisasi Doli. Itu salah satu bentuk perhatian Ibu Wali Kota. Makanya itu kami juga ini ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Wali Kota yang mana totalitas setelah penutupan itu. Jadi nggak bohong-bohong. Katanya kemarin ada berita bahwa Ibu Wali Kota apa yang telah dilakukan di lokalisasi Doli setelah penutupan. Ya kalau ditanya apa yang dilakukan, ya saya nggak bisa menyebutkan. Maksudnya nggak bisa menyebutkan apa, jumlahnya itu terlalu banyak. Makanya ketika ada orang yang mengolok Bu Risma tidak memperhatikan Doli, itu fitnah itu fitnah gitu loh. Dan kami pun siap membantu Bu Risma, menyampaikan kepada Bu Risma, Bu jangan khawatir Bu, kami warga Doli dan juga saya yang telah direkrut oleh pemerintah kota siap membantu dan memperjuangkan yang telah memfitnah Ibu itu. Jangan takut Bu, kami warga Doli siap membantu dan meneruskan kebaikan Ibu. Ini memang tiap hari ngumpul di sini ya, di masjid ini, masjid sekitar Doli ini. Iya, memang ngumpul. Mungkin ada yang berkurang, bertambah gitu. Kalau aktivitas di sini malam sekarang sudah bebas ya Mas, dari dulu gimana? Kalau dulu gimana? Dari dulu itu udah ada Mas pengajian. Biarpun lokalisasi ini terbuka, tetap ada pengajian. Entah itu pengajian rutin, entah itu bulanan, entah itu mingguan, dan disambung dengan maulid tiba. Di sini tetap ada. Biarpun lokalisasi tetap ada, di sini tetap juga ada. Juga ada pengajian. Terus juga ada yang ngaji juga. Kan di sini kan tempatnya TPA. Sebelum masa-masa kayak gini, orangnya pun diliburkan semuanya. Begitu, karena masa pandemi ini libur. Gitu. Apa ada batas jam gimana? Batasan jam? Ya enggak Mas. Enggak, langsung. Batasan jam itu mulai dari ngaji, itu jam 3 setelah asar. Itu selesainya maghrib. Terus kalau seperti ngaji, itu hanya 1 jam. Mas, mungkin bisa jelaskan ya, setelah dulu ada lokalisasi, dampak sosialnya sama sekarang gimana? Enak mana Mas? Ya menurut aku sih sama, lebih baik kan sekarang, lebih berkembang juga, dan jamaah pun juga banyak di sini. Dulu sering terganggu soalnya dari sering terganggu dari sana. Karena sana soalnya itu juga keras. Tapi kalau ada acara di sini suara jadi acara di masjid itu sering terganggu dengan kegiatannya di lokalisasi. Setelah situ tidak ada. Alhamdulillah sini bisa berjalan lancar, normal, dan pengaruh dari anak-anak TPA itu tidak separah dulu. Kalau dulu kan kita itu was-was gitu loh. Anak-anak pulang ngaji yang dilihat itu seperti itu gitu loh. Kalau sekarang orang tua sudah lebih lega, sudah pulang ngaji, nggak ada pemandangan yang seperti itu yang belum saatnya untuk anak-anak itu. Jadi lebih bebas untuk sekarang. Ini kan berdekatan sekali ya. Iya. Sangat dekat sekali. Nyebrang aja kalau anak. Ya enggak Mas, pinggir tembok, tinggal gedek. Ini temboknya belakang ini dulu Wisma. Oh gitu. Iya, temboknya Jadi imam ini. yang di sini sholat, yang di situ Tadi siapa ya, Bu? Iya, dekat. Jadi sholatnya nggak khusyuk. Sekarang lebih khusyuk kan. Ya, insya Allah. Anak-anak kecil juga
ini Bebas. sekarang keliarannya. Nah, selawatan mungkin. Jadi selawatan dulu kan ya kita kalau mau mengadakan acara selawatan di Di depan Doli. ya, di Doli ini kan juga kewu. Riskan. Nah, jadi maghrib itu situ kan sudah buka dasar. Jadi kalau kita mau mengadakan acara di sini, wah ini kempuk. Jadi gimana sini selawatan kono dadu. Kan kene hadrahan kono pos musik kan gitu. Jadi ya apa ya itu enggak kita mau mendatangkan jamaah itu juga nggak bisa gitu. Berapa yang rutin datangin jamaah kapan aja sih? Ya macam-macam. Untuk rutinan kita ada setiap Kamis penutupan. Kamis kita tetap mengadakan maulid di Pak. Kalau rutinan ngaji ya minggu sekali, hari Selasa sama hari Minggu. Itu 1 bulan sekali, yang sekalinya 1 minggu sekali. Terus gimana Mas? Apa namanya? Kalau dari sisi sosialnya ini sekarang ini lebih bagus katanya Mas ya? Lebih bagus. Apa efeknya dari apa namanya remaja masjid di sini? Apakah ada lebih tenang kayak lebih apa di sini? Saya rasa jamaah di sini yang masuk di masjid semuanya itu nggak ada yang kayak keras kepala pun juga nggak ada. Semuanya juga tenang-tenang yang masuk di masjid. Nggak tahu kalau di luar masjid. Yang di Masuk di masjid itu malah berkembang ya. Nggih. Setelah penutupan ini ekonomi warga sekitar gimana? Ya dari dulu ya tetap. Dampaknya gimana kalau warga itu? Ya, untuk apa namanya, sebelum penutupan kita itu sebagai pemuda itu ngelamar pekerjaan itu sulit. Namanya tercemar. Namanya alamat kita adalah di Putrajaya yang terkenalnya Gang Doli. Yang pertama, ada juga teman saya itu sampai mau donor darah itu pun ditolak. Kenapa? Karena alasan alamatnya adalah di Doli. lokalisasi Doli. Kan Zona merah. Terkenal di ya gitu itu. Setelah Bu Risma itu menutup Doli, dampaknya apa? Para pemuda ada yang dipekerjakan di pemerintah kota. Itu awal penutupan sekitar tahun 2014 itu ada sekitar 200-an pemuda yang dipekerjakan di pemerintah kota. Itu ada yang di dinas sosial, ada yang di dinas cipta karya, ada yang di dinas bina marga, ya semuanya rata di pemerintahan kota Surabaya itu 2014 sekitar 200-an lebih itu pekerjanya adalah dari warga pemuda X lokalisasi Doli. Itu salah satu bentuk perhatian Ibu Wali Kota. Makanya itu kami juga ini ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Wali Kota yang mana totalitas setelah penutupan itu. Jadi nggak bohong-bohong. Katanya kemarin ada berita bahwa Ibu Wali Kota apa yang telah dilakukan di lokalisasi Doli setelah penutupan. Ya kalau ditanya apa yang dilakukan, ya saya nggak bisa menyebutkan. Maksudnya nggak bisa menyebutkan apa jumlahnya itu terlalu banyak. Karena apa? Sampai dari 5 lokalisasi yang ada di kota Surabaya ini Ibu Wali Kota itu totalitas sekali di Doli. Sampai yang empatnya ini yang ada di Bangunsari, yang ada di Kermel, yang ada di Benowo, itu iri dengan apa namanya yang ada di Doli. Doli kok sampai seperti itu, sampai dibantu totalitas. Dan yang paling banyak dibeli wismanya adalah yang di Doli itu. Di Putrajaya ini sekitar 20 rumah lebih yang dibeli oleh pemerintah kota. Bahkan yang paling besar seperti Barbara. Nah, itu sudah dimanfaatkan. Ada UKM sandal, ada sekarang sudah dibangun pasar burung, ada juga apa namanya kuliner, Doli saiki apa namanya Doli DS Point. Itu produk-produk yang di DS Point itu produk-produk yang di UKM wilayah jarak Doli itu ada di situ semua. Itu dilihat itu yang mengolok-olok Bu Risma itu dilihat di jarak Doli itu ada
namanya DS Point. Itu produk-produknya warga X Jarak Doli. Itu banyak itu di situ. Ada batik, ada sandal, ada sami jali, Telur ada asin. orumi, ada telur asin, ada es krim. tempe. Sepatu, pakai. Itu banyak itu. hotel. Artinya memang ada perhatian dari pemerintah. Totalitas yang saya rasakan itu ketika bertemu dengan teman-teman pemuda yang di Bangunsari itu iri. Kenapa sih Bu Risma itu kok totalitas di Doli? Kenapa sih kok digerujuk aja di Doli itu selalu diperhatikan lebih gitu. Makanya ketika ada orang yang mengolok Bu Risma tidak memperhatikan Doli itu fitnah itu. Itu fitnah. Gitu loh. Dan kami pun siap membantu Bu Risma menyampaikan kepada Bu Risma, Bu, jangan khawatir Bu, kami warga Doli dan juga saya yang telah direkrut oleh pemerintah kota siap membantu dan memperjuangkan yang telah memfitnah Ibu itu. Jangan takut Bu, kami warga Doli siap membantu dan meneruskan kebaikan Ibu. Mungkin apa bantuannya sama, cuma yang lebih sering disorot sini. Ya, itu kurang tahu kalau masalah karena Iya. lebih besar gitu kan. kan namanya Doli itu kan sudah di Asia. Asia Tenggara. Dan efeknya Doli itu jadi barometer Indonesia. Jadi jasanya Bu Wali itu pas waktu menutup Doli, efeknya apa? Penutupan Doli jadi barometer. Efeknya seluruh lokalisasi di setiap daerah di wilayah Indonesia tutup. Kalau jodoh gak tutup, Doli ditutup, iso ditutup. Iya. Iya, ini Doli barometer. Kenapa konsen bener Doli di sini? Karena ya itu mau Cagak itu. cagak. Tapi memang warga benar-benar menginginkan ya penutupan. Menginginkan karena apa? Warga itu menginginkan Doli itu ditutup karena yang ada di Doli itu bukan warga sini. Yang menikmati fasilitas Doli Itu warga semua. sini. Yang punya Wisma itu warga sini. Setelah Doli ditutup, ada nggak orang apa namanya yang orang muci-mucikari dulu? Ada nggak sekarang? Kan sudah nggak ada. Wismanya kasih mangkrak. Wisma ada yang mangkrak, rumahnya ada yang mangkrak. Karena apa? Karena rumahnya dia itu ngontrak, gitu. Sistem kontrak. Si ngontrak ada pemilik, cuma pemiliknya bukan orang sini juga. Bukan asli. Nah, mucikari setelah ditutup ya dia kembali ke daerahnya masing-masing. Itu. Jadi ada yang tadi yang rumah sendiri buka warung kopi. Yang kalau rumahnya yang sendiri buka warung kopi jadi kos-kosan. Yang dulu itu yang usaha kecil-kecilan itu seperti jualan pulsa elektrik atau jaga asongan. Dulu kita ini hanya misalkan di sini ya wilayah gitu. Nah, pemudanya ya wis pemuda remaja ya wis wilayah ini. Jadi jarang sampai dari seluruh kota Jaya jarang. Doli ditutup gerak. Dan seluruh musola remaja masjid musola kota Jaya ini bisa jadi siji. Dulu gak ono. Enggak Mas, dari dulu udah ada. Bahkan Miftahul Jannah itu bekerja sama dengan Otoba dan Girlaya pun juga bekerja sama. Terus musola di Banyurit itu juga kerja sama. Perkembangannya. Oh iya bener. Lebih yang Kalau dulu orang pakai kopiah Maulana Dewi itu malu atau sungkan. Sekarang sudah welcome. Jadi apalagi pernah diadakan Doli bersolawat, terus Doli bersolawat di dua. Kita mendatangkan Gus Miftah juga. Alhamdulillah. Jadi Cak Nur dan besar-besar tok yang dipanggil di sini Mas. Doli sekarang itu menjadi semoga di kedepannya menjadi kampung solawat. Amin. Kalau fasilitas dari pemerintah untuk remas untuk masjid ini yang sudah diberikan pemerintah apa kira-kira? Alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu set sound, ya Iya, satu set dibantu. sound dari pemerintah kota. Dan alhamdulillah ada juga dari Bandari, dari kecamatan Sawan juga. Jadi mungkin gini untuk kedepannya karena harapan dari pemuda di sini ekspektasinya itu lebih itu mungkin kita perlu tempat atau wadah. Nah, perlu tempat atau wadah yang untuk menampung kegiatan-kegiatan remas atau kegiatan Apa pemuda yang itu. disampaikan? Ya tempat lah pokoknya di Aula. ya, Tempat atau aula. Jadi kalau kita mau mengadakan acara-acara itu Tidak mengganggu kegiatan di tidak masyarakat.
Kadang kan kalau misalnya kita ada sholawat di sini Ponegoro ternyata ada ada mobil gawe. Jadi kita juga menutup jalan pun ini kan jalan ini masih ramai gitu. Nanti kalau kita dikasih tempat kan masih banyak tempat-tempat yang di sini yang luas-luas, jadi kalau kita dikasih tempat yang agak lebar, insya Allah pemuda bertajaya juga lebih baik. Karena saya lihat perkembangan ya Mas Arif ya, jadi kita lihat dari perkembangan saja. Sholawatan yang dulu dengan sekarang Beda. bener, ramai ini setengah mati Pak. Kalau sekarang itu parkiran hampir penuh. Dan Nah. alhamdulillah untuk parkiran warga-warga ini ada pemasukan juga, Pak. Nah, Sekarang ada apa? iya. Jadi Jadi kalau yang sekarang yang dulu itu yang hadir hanya 45, sekarang yang hadir bisa 400, 500. Alhamdulillah. Kadang jalan dipakai gitu. karena ini kan semua masjid musola kita aja semua. Bener. Income-nya tambah ya, makanya hilang mana? Dan alhamdulillah berkat di sini nama Hadra Al Mustafa, berkat Al Mustafa juga kita diresmikan oleh Habib Syekh langsung Ya. dari Solo. Pada waktu itu kita sowan ke Solo membawa nama Al Hidayah, langsung beri nama Al Mustafa saja. Baru jadi Habib Syekh. Ini semuanya Bapak alas Mas. Alhamdulillah. Bapak alas sholawat ini semua. Mas Cahyo semua. Mas Cahyo juga ini. Apa namanya pengumpulannya? Hadranya Al Mustafa. Hadras. Hadra Al Al-Mustafa. Mustafa. Gandul yang di balai kota juga. Balai kota sering main. Al Mustafa Gandoli. Nah, Ya. bener. Yang memberi nama Habib Syekh langsung. Abdul Qadir Asegaf Solo. Iya. Iya. Dan alhamdulillah setelah diberi nama tanpa disengaja dan teman-teman ini langsung dimintain beliau untuk mengisi di acara di Mojokerto. Alhamdulillah di Mojokerto tanggal 18 Agustus tahun 2019. Dan setelah itu kita juga ditelepon lagi sama putra beliau Habib Abu Bakar bin Syekh Asegaf. Itu telepon ke saya, Mas Joko, tolong nanti yang mengiringi di Jombang Hadra Al Mustafa Gandoli. Ini gitu. Alhamdulillah, Mas Abang. Kenal Mas. Nah, di sisi lain kan meskipun dengan menggunakan nama Doli yang dulu kelam, Iya. yang dulu kelam, sekarang Positif. beda, Berubah haluan. nuansanya beda. Doli lu kalau Banjari ini Doli. Ngono ya, kan gitu. Kalau pengalaman dulu saya waktu saya menjadi sekermania kan komunitas pecinta Habib Syekh. Pertama kali saya juga ditegur, "Duh, Mas dari mana?" "Dari Gang Doli." Saya bilang gitu. Ada salah satu panitia itu tanya, waktu itu saya membawa bendera sekermania Gang Doli. Langsung tanyain, "Mas dari mana?" "Sekermania Gang Doli." "Duh, ada gak sekermania Gang Doli?" Dan alhamdulillah. Itu pun hanya segelintir orang yang datang ke sana. Dengan Ada beraninya. sih sampai tanya gitu, "Duh, ada gak?" Ya mungkin kalau misalnya ada fasilitas seperti itu harapan dari teman-teman ini tidak hanya di Putrajaya. Jadi mungkin yang tetangga Banyurip, karena ini Temon, Kubang Kerajaan di seluruh Sarawak, karena ini adalah juga suatu dakwah. Seperti itu. Harapan ke depan untuk Doli sendiri dan Surabaya sendiri gimana Mas untuk para pembaca ini? Ya, harapan kita sih kan Doli yang sudah berkembang ini, ya monggo diteruskan saja. Doli yang sudah baik Dibuat ini, untuk yang jadi lebih baik lagi. Buat wisata yang lebih baik. di kampung religi atau Dengan masuk. Ya. jadi kampung Jadi, sholawat. jadi kita mengubah masa kelam itu ternyata sekarang menjadi yang lebih baik. Bener. Yang dulunya kenal kelam, kita pekat. Kamu Bener. selawat. Kampung Selawat. Iya. Kampung Selawat. Kampung Selawat. Itu sini yang Saya dulu pernah menyetuskan kampung Kampung sholawat. karena terinspirasi dari Bangkalan. Karena Bangkalan itu saat ini menjadi kota sholawat. Bangkalan. Surabaya. Kalau boleh tahu kan waktu pengajian kita tadi kan bilang ya 400 motor Iya. parkir gitu ya. Iya. Income-nya berapa sampai income berapa? Itu untuk pemasukan aja parkir itu ditarik 3.000 per meter. Gak mesti Dan itu kadang tidak ada yang 3.000, tidak ada ada yang yang 2.000. merasa terbebani. Sakawe. Karena membawa manfaat itu. Iya. Iya. Dan itu juga apa? Nggak terbebani. Anak-anak pecinta Rasulullah itu hadir nggak terbebani. Hadir menghadiri majelis-majelis
Kampung Selawat Habis kamu salah. Kadang-kadang Amin, juga yang amin. jualan di depan itu kan ada tambahan pemasukan. Kan Bener. orang datang selawat kan Bener, bener. pasti makan gitu di Nah. di depan. Iya, bener, makanya ini gini gitu. Ini makanya Ini gini, makanya. Jadi ada tambahan lah. oleh mangan guys. Dulu juga kayak anak-anak muda kayak gini kan senangnya kan cari identitas dirinya itu kan dengan tato. Sekarang kan dengan selawat, Oh, kan dengan iya. selawat. Jadi ada Ya, bedanya kan di situ kan. Sekremannya Doli. Nah, kan identitas ya. Iya. Identitas. Dan alhamdulillah sekarang Doli sudah Jadi mengubah image yang jelek menjadi image Ah. yang bagus. Bagus. Anak-anak muda sekarang lebih bersih karena Pokoknya ya, intinya itu maaf aja mengisi ya, hal-hal karena yang positif. nggak ada yang Iya, tahuan, terus. kan. Siap. Senangnya itu. Nah, yang lainnya nggak tahu. Pokoknya kita di sini Sama mengisi sekali. hal-hal yang positif aja. Bahaya sekali. Doli ketika buka, wis pengaruhnya itu luar biasa. Pengaruh sisi negatifnya itu ya Allah. Bisa. Anak-anak kecil bisa merokok. Dampak narkoba, dampak penyakit, Itu yang ngomong. terutama penyakitnya, penyakit lain. Wah, ya Allah. Minum alkohol anak kecil umur lulusan SMP. Iki dhisik gak Garungan ini. kesehatan belum. Alhamdulillah berkat sholawat gelem sapa nang masjid. Ini ada serang. Gelem sapa nang masjid, gelem sapa nang mushola. Secara gak langsung Ibu Risma menutup lokalisasi ini ya Allah. Menyelamatkan pemuda. Nah, secara langsung menyelamatkan real generasi anak turun kami yang tinggal di sini seumur hidup. Kalau pendatang artinya menikmati hasilnya aja. Oh, itu mereka orang pendatang-pendatang itu tidak bertanggung jawab, dianya membuat usaha. Bahkan mucikari-mucikari itu di kampung ada kesusahan jarang membantu. Enggak ada istilah. Iya enggak? Mungkin yang masa bener ini ku Joko, jadi gak mau jero. Enggak ngerti kan deh. mayoritas mucikari-mucikari kan semua pendatang. Tidak ada yang warga sini asli nggak Kerja, ada. kerja hiburannya Ada juga yang ya. pasar. Ada kebutuhan dari RT atau RW baru kita sodorin, baru mau nyumbang. Kalau enggak ya enggak. Seakan-akan juga ya. Ya tidak mau menutup kemungkinan dini. Jadi Doli itu kan meskipun pada waktu itu buka, tetap warga itu mendapatkan imbas, gitu ya, mendapatkan imbas. Akan tetapi imbas itu apa? Tidak secara global, ekonomi ya, wis ekonomi itu, tapi secara budaya, terus dari sisi pendidikan itu kan banyak. Nah dari ekonomi itu ya bisa, bisa dikatakan seperti itu. Tapi mau soal rezekiku tergantung Doli kan. Ah Doli kan bisa Allah kan. Nah, buktinya sampai sekarang ya kita tetap bisa makan. Mayoritas di sini asli orang yang asli warga sini, lokalisasi Doli Putrajaya khususnya. Dari dulu sampai Bu Risma ada ide untuk menutup Doli. Sebelum itu mayoritas itu 90% yang asli warga sini tidak ada yang hidupnya menggantungkan mencari nafkah di Doli, enggak ada. Mayoritas itu mandiri. Bapak saya 45 tahun kerja usaha mandiri di rumah. Sebelum saya lahir sampai saya sudah besar gini tidak pernah menggantungkan dari Doli, enggak pernah. Orang luar semua. Rata-rata yang menggantungkan di Doli itu orang Pendatang semua. pendatang. Dari Asli yang di pendatang. Jadi ada ucapan fitnah-fitnah kepada Bu Risma kemarin itu ini bisa disaksikan bahwa ini adalah semua ini warga asli dari apa namanya Doli. Saya Cahyo Andrianto warga RW 12 gitu. Jadi ini juga warga RW 12, ada warga RW 6 gitu. Kenal musik di situ nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa. Iya. Ini warga-warga asli ya soalnya. Soalnya yang memfitnah kemarin kelihatannya bukan orang Doli. Juga yang di belakang-belakangnya itu juga bukan orang Doli. Makanya saya kaget ketika dia mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Bu Risma kepada Doli ini belum ada. Ini sangat pembodohan publik gitu. Pembodohan publik. Iya. Ini saya Cahyo Andrianto dari RW 12 RT 5. Mohon untuk kalau siapapun yang mengatakan bahwa oh, itu bukan orang Doli, saya orang Doli asli, bisa dicek
Mas, Saya Suwarto, warga RT 5 RW 12. Putrajaya. Asli orang Putrajaya. Kelahiran dari sini juga. Saya asli tahu seluk-beluknya orang-orang yang ada di sini semuanya. Gitu, terima kasih. Ya, Mas. Mas ya, mungkin. Saya Gofar dari RW 12 Putrajaya. RT 2 merasakan langsung dampaknya penutupan doli bahwa lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih untuk Bu Risma. Lanjutkan. Dengan Mas. Kulo Arif, RW 12 RT 4. Cukup sekian gitu aja. Bapak. Saya Mulyanto RT 6 RW 12 merasakan kebaikan sekarang daripada sebelumnya. Terima kasih. Hai Mas, oke Mas. Jelas sih gitu. Oh enggak, jawab ya Kak. Mas saya Doni di Pransalino. Lahiran saya asli Gang Doli. RW 12 RT 5. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya Kurnia, lengkapnya Kurnia Cahyanto, warga RT 4 RW 6. Asli kini kecilik ning kene. Nama saya Clemens Ma. Saya RT 6 RW 12. Saya 2000 setelah Doli tutup, saya berani pindah ke sini karena saya merasa Doli punya apa namanya itu punya potensi yang Positif. lebih baik karena Doli sudah ditutup. Sehingga saya berani pindah ke sini. Saya punya anak 5, saya punya anak perempuan, anak laki-laki saya berani pindah karena saya tidak khawatir lagi dengan dampak dari Doli yang dulunya itu kelam. Banyak orang yang menyatakan, kenapa kamu pindah ke Doli? Kenapa? Ya karena saya melihat Doli itu punya potensi yang lebih baik lah dari yang dulu karena sudah ditutup. Makanya saya berani. Saya terima kasih. Mas, gimana? Nama saya Yanto, saya dari RT 5 RW 12. Ya, dengan adanya Doli tutup, saya lega. Demi Allah saya lega. Karena untuk kedepannya real generasi anak cucu kami yang nantinya tinggal di sini itu tidak ada pengaruh yang sebelumnya Doli waktu itu juga sangat negatif sekali. Ya, moga-moga untuk tahun kedepannya moga bisa menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi warga sini. Amin. Amin. Monggo. Nama saya Kusnadi dari RT 6 RW 12. Saya sangat berterima kasih sekali dengan adanya Doli sudah ditutup ini karena pengaruh remaja yang membawa efek negatif, terutama narkoba dan miras itu sangat mengganggu sekali. Kalau terutama di malam hari itu ramai di lingkungan sini sehingga sangat mengganggu aktivitas warga, apalagi saat istirahat itu sangat terganggu sekali dari sound system ataupun yang keramaian-keramaian lainnya sampai pagi. Dengan ditutupnya ini kami bisa hidup tentram, aman. Mudah-mudahan kampung Doli menjadi kampung yang religi, bisa dinamakan kampung selawat. Amin. Doli bisa untuk gigi. Demikian dari saya. Iya enggak? Siap. Lanjut. Nama saya Khalil Rohman dari RT 9 RW 3. Lanjut. Nama saya Joko Adi Santoso dan saya mulai dari kecil, mulai dari lahir dari sampai saat ini berasal dari asli Surabaya, asli Doli. RT 04 RW 12. Dan alhamdulillah saya sebagai ketua Hada Al Mustafa Gang Doli, harapan saya semoga Doli ini nanti dikabulkan untuk jadi kampung sholat. Amin. Selanjutnya Mas terakhir. Saya Ridho Ilahi, RT 6 RW 12 dan saya kelahiran asli eks lokalisasi Doli. Terima kasih. Oke Mas, terima kasih atas waktunya ngobrol-ngobrol nanti bincang-bincang ya. Semoga nanti ada apa berkah untuk Doli bisa jadi kampung sholat, bisa memberi berkah yang lebih untuk warga sini, ekonomi sosialnya dan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.